untuk jalan menuju menjadi kaya. Kenapa? Karena untuk orang-orang yang kaya, ada satu persamaan. Mereka boleh kaya melalui menjadi karyawan, mereka boleh kaya melalui dari bisnis, mereka boleh kaya melalui internet, mereka boleh kaya melalui saham, mereka boleh kaya melalui apapun, ataupun kaya melalui properti itu sendiri. Tapi yang jelas, ternyata ada dua persamaan dari orang-orang yang kaya. Satu, kalau mereka bukan kaya melalui properti. Yang kedua, akhirnya mereka pasti beli properti. Sekarang kita masuk, kita harus memahami dulu istilah pedagang properti. Ada 6 level orang bisa mencari keuntungan sebagai pedagang. Yang jelas, prinsip pedagang pada waktu dia beli, dia sudah tahu harga jualnya. Level 1 adalah level pembebas tanah. Pembebas tanah, betul, ada yang penjudi, ada juga yang pedagang. Orang yang judi, pokoknya saya bebasin dulu, besok naik berapa, semoga naik. Tapi seorang pedagang pada waktu dia membebaskan tanah, dia tahu, kalau saya bebaskan tanah dengan harga misalnya 1 meter 30.000, nanti kemudian saya kapling-kapling, saya jual kepada developer, ataupun saya merangkap developernya, saya tahu bahwa ini nanti 1 meternya, berarti harganya akan naik jadi 200.000. Kenapa harus 200.000? Karena misalnya 40% tidak boleh dibangun untuk fasilitas sosial atau fasum, fasilitas umum. Kemudian 60% hanya bisa dibangun, kemudian harus bangun jalan, harus bangun begini, dan total 200.000 saya masih untung tanahnya. Tapi dia sudah tahu harga jualnya persis. Jadi level 1 adalah pembebas tanah, dia sudah tahu harga jualnya pada waktu dia bebasin tanah. Yang kedua adalah developer. Ini level pedagang yang merangkap jadi developer. Dia membangun, pada waktu dia membangun, dia sudah tahu. Pada waktu dia beli dari pembebas tanah, atau dia membebaskan tanah sendiri, seorang developer, waktu dia beli, 1 meter adalah 200.000 atau berapapun, pada waktu itu dia sudah menghitung harga jualnya berapa, baru dia berani untuk mendevelop. Ini developer. Level yang ketiga, itu untuk pedagang dalam bidang properti, yaitu adalah satu yang namanya level private investor. Maksudnya apa? Private investor. Private investor pada waktu dia mau beli properti dari developer, dia sudah tahu bahwa developer kalau nanti jual di first market, pada waktu dia jual pertama kali, dia bisa ikut, berarti harganya cukup bagus, akibatnya dia tahu harganya jualnya, sehingga dia adalah pedagang. Developer seringkali pada waktu dia bangun, dia tidak mempunyai dana yang cukup. Untuk itu dia cari teman-teman untuk kumpul bareng, yaitu sebagai private investor, investor yang awal. Private investor, dia tahu bahwa dia dapat harga segini, nanti harga jualnya segini. Pada waktu beli, dia sudah tahu harga jualnya. Ini namanya private investor. Berikutnya, yang keempat. Percaya tidak, pada waktu biasanya launching, hari launching properti, selalu tempat-tempat yang paling strategis, feng shui yang paling bagus, nomor-nomor yang paling bagus, pemandangan-pemandangan yang paling bagus, biasanya sudah laku terlebih dahulu. Kenapa? Sebelum launching, apalagi yang namanya apartemen itu resikonya bagi developer jauh lebih besar dibanding kalau membangun rumah. Kenapa? Kalau yang namanya rumah, dia janji misalnya, oke, sini ada proyek perumahan, ada 3.000 rumah yang akan saya jual. Laku 20, dia bangun 20. Tapi kalau apartemen, dia bilang ini apartemen lantai 10, ini totalnya ada 200, misalnya begitu, 200 apartemen. Kalau dia laku 20, dia tetap harus bangun 200 apartemennya tadi. Akibatnya kalau dia tidak dapat uang, dia bisa risiko. Makanya biasanya apartemen, mereka akan sebelum launching, mereka akan jual terlebih dahulu dengan discount rate. Ataupun orang-orang yang jualan properti rumah juga, dia akan jual juga sebelum first launching dengan discount rate kepada teman-teman private investor. Inilah level keempat dari pedagang properti. Teman-teman private investor, dia masuk sebelum launching. Nah, level 4 atau teman-teman private investor ini, kalau Anda level pedagangnya masuk di sini, sudah pasti pada waktu Anda beli, Anda sudah tahu, misalnya harga jualnya 1 miliar, pada waktu Anda masuk di awal, Anda sudah dapat diskon rate 7%, 10%, ataupun 15% di awal. Sehingga pada waktu hari launching, Anda tahu bahwa Anda juga bisa ikut jual, ataupun 1 bulan kemudian ikut jual. Anda sudah tahu persis bahwa waktu beli, Anda sudah tahu harga jualnya. Kemudian level kelima. Level kelima itu adalah masuk first market. Pada waktu hari launching atau setelah launching, Anda ikut beli, dan pada waktu itu
Anda bisa juga bersifat sebagai penjudi karena belum tahu harga jualnya, tapi Anda juga bisa sebagai pedagang. Maksudnya apa? Misalnya begini, pada waktu first launching, Anda tahu persis bahwa oleh pedagangnya atau oleh developernya dikatakan bahwa betul tanggal sekian pasti akan naik 10%, karena bahan baku sekarang sudah mulai naik semua dan pasti, dan Anda percaya karena dia reputasinya pada waktu dia ngomong naik memang betul naik. Nah, waktu Anda beli dan waktu itu betul-betul naik, berarti Anda sebagai pedagang di first market. Kemudian level ke-6 dari seorang pedagang, yaitu adalah mereka masuk pada waktu secondary market. Contohnya waktu masuk secondary market, sudah laku, sudah first market sudah selesai, pada waktu launching sudah selesai, mungkin sudah ditempatin atau mungkin belum ditempatin. Kemudian Anda misalnya lari-lari pagi dan melihat ini ada rumah dijual, tempatnya sedang dibangun clubhouse, kemudian di sana ada satu hypermarket yang besar sedang dibangun juga, kemudian ditulis dijual, rumahnya kelihatannya rumputnya tinggi, kemudian Anda telepon, begitu telepon, ternyata dia jual minta misalnya 640 juta rumahnya. Padahal Anda tahu persis di market di sana dengan rumah sejenis atau bahkan lebih kecil itu sudah laku dengan harga 850 juta. Pada waktu ada rumah-rumah yang ketinggalan seperti ini, itu pada waktu Anda beli, sebetulnya Anda sudah tahu harga jualnya, maka Anda sebetulnya pedagang di level 6, yaitu Anda masuk pada waktu secondary market. Nah, sekarang pertanyaan saya secara pribadi, Anda di mana pada waktu Anda masuk di properti? Di level pembebas tanah, developer, private investor, atau Anda sebagai teman-teman private investor, atau Anda masuk ke first market, atau Anda masuk ke secondary market. Yang jelas masuk di level manapun selalu ingat pada waktu masuk Anda harus sudah tahu berapa harga jualnya. Berarti Anda jadi pedagang di properti. Berikutnya, Anda juga bisa kaya di bidang properti sebagai investor properti. Bedanya apa pedagang dengan investor? Ini, pedagang pada waktu beli, dia dapatkan untung pada waktu dia jual kembali. Sedangkan investor, dia beli tidak untuk dijual. Dia hanya dapat untung dari hasilnya. Seperti contoh, misalnya seorang pedagang sapi, pada waktu dia beli harga sapi di sini, harganya 600.000, dijual di pasar sana, dia akan jual. Langsung akan segera dijual ke pasar sebelah dengan harga 1 juta. Dia dapat untung 400.000. Atau dia beli harga sapi dengan harga 600.000, dia sembelih, dia potong kecil-kecil, dagingnya dia jual, dan dia untung, misalnya jadi 2 juta. Jadi untungnya malah 1.400.000 karena dijual eceran. Nah, seorang pedagang pada waktu dia beli sapi, dia tidak jual sapinya. Investor beli sapi untuk dipelihara, diambil susunya, dan diambil anaknya. Seorang investor sapi untung dari sapinya, yaitu dari susunya, dan dari anaknya atau dari hasil, bukan dari jual beli induknya. Nah, ada beberapa tipe investor. Tipe yang pertama, dia pikir bahwa dia investor, padahal dia adalah penjudi. Banyak sekali orang di Indonesia ngomong, saya ini invest di properti. Saya bilang, no, Anda judi di properti. Bisa untung nggak? Bisa, selalu. Bisa buntung nggak? Bisa. Nah, sekarang kalau level yang pertama ini, dia pikir dia investor. Nah, di level pertama investor ini, yang level dia pikir dia investor ini, seringkali dia juga merupakan pedagang. Saya invest di properti, padahal dia enggak, dia adalah pedagang. Dia jual beli properti. Sebetulnya dia adalah pedagang. Nah, kemudian level 2 dari seorang investor atau tipe-tipe investor yang tadi, yaitu investor dengan dana sendiri, ilmunya ilmu orang lain. Dia ikut invest. Oke, ini Anda begini ya, nanti saya sewakan begini ya, Anda ikut, ya sudah saya ikut aja. Dia tidak punya ilmunya, tapi dia punya uang. Yang level ketiga, yaitu investor dengan dana sendiri dan ilmu sendiri. Saya sudah punya uang, kemudian saya punya ilmunya, saya beli, kemudian saya sewa-sewakan. Itu adalah level 3. Level keempat, investor dengan dana orang lain plus dana sendiri. Jadi tidak 100% dana sendiri, tapi juga tidak 100% dana orang lain. Dia gabung dana sendiri dan orang lain. Kemudian dengan ilmunya dia sendiri, dia melakukan investasi dan mengambil hasil profit dari sewaannya ataupun dari hasil bulanan yang dia dapat dari properti tersebut. Kemudian level 5 dari seorang investor properti, yaitu dia invest dengan dana orang lain, tidak ada pakai dana sendiri, 1 rupiah pun, dan menggunakan ilmunya dia sendiri.
Level kelima ini adalah level yang sudah sophisticated, jadi dia dengan punya ilmu menjadikan dirinya sebagai satu orang yang dimana orang percaya kepada dia, dan kemudian dia investasikan, dan kemudian dari hasil investasi properti ini tadi, para investornya yang menyetorkan uang kepada dia juga mendapatkan hasil setiap bulannya atau setiap tahunnya. Setelah kita mengenal tipe-tipe penjudi, tipe pedagang, dan tipe investor di dalam dunia properti, mari kita belajar prinsip-prinsip bagaimana kita bisa untung besar ataupun mendapatkan hasil yang rutin dari properti. Prinsip pertama yaitu untung pada waktu beli. Ini dikatakan oleh Robert Kiyosaki. Seringkali orang beli properti, mereka merasa bahwa mereka bisa untung nantinya pada waktu mereka jual. No, prinsip yang terbaik adalah untung pada waktu beli. Jadi pada waktu beli sudah untung karena dia sudah tahu harga jualnya atau harga marketnya. Jauh lebih tinggi dibanding pada waktu dia beli. Yang kedua, prinsip-prinsipnya adalah beli grosir, jual retail. Kita beli bak, jadi kemudian dijual eceran, akibatnya harganya jauh lebih tinggi. Yang ketiga, semaksimal mungkin kita menggunakan leverage. Jadi yang ketiga adalah leverage. Maksudnya apa? Daya ungkit. Maksudnya apa? OPM atau other people money, atau istilahnya tanpa uang. Nah, semaksimal mungkin kita bagaimana beli properti tanpa uang, bahkan pada waktu beli bisa menghasilkan uang. Ini adalah satu prinsip yang sangat-sangat menarik di dunia properti, yang kalau orang tidak tahu ya tidak tahu. Yang celakanya ada orang juga tahu tapi tidak mau praktek, itu celaka gitu ya. Yang benar adalah tahu dan praktek. Karena tahu tidak membuat Anda kaya, tahu dan praktek baru Anda bisa kaya. Berikutnya, ada 3 keterampilan spesifik yang harus kita punyai untuk menjadi kaya melalui properti. 1 adalah keterampilan untuk menemukan transaksi-transaksi yang layak. Yang kedua, kita butuh keterampilan untuk mendanai transaksi tadi. Yang ketiga, kita perlu keterampilan spesifik, yaitu untuk membalikkan transaksi, memasarkan dengan cepat dan untung. Untuk menemukan transaksi, kita harus fokus kepada properti-properti yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1, yaitu properti yang mempunyai situasi-situasi diskon. Orang-orang yang perlu cash cepat, yang mau dilelang, ataupun sudah sekian tahun ternyata merugikan pemilik lamanya. Maksudnya apa? Merugikan pemilik lamanya. Maksudnya adalah ketika properti tadi bukannya menghasilkan cash flow, tapi cash out. Setiap tahun sekian miliar jadi tekor terus. Akibatnya pemiliknya sangat-sangat kepingin sekali memberikan diskon dan segera keluar dari properti ini. Yang kedua adalah properti-properti yang bermasalah. Maksudnya apa? Propertinya usang dan mungkin dalam sengketa. Nah, dalam sengketa ini merupakan ada peluang. Bagi orang lain itu merupakan masalah, tapi bagi kita bisa jadi merupakan peluang mendapatkan harga-harga yang jauh lebih baik dibanding harga pasar. Yang ketiga, kita fokus untuk mencari properti-properti yang mempunyai peluang-peluang untuk dikonversi. Misalnya, lahan pertanian untuk menjadi gedung, sawah, terus kemudian tanah pantai yang tidak ada kegunaan yang sangat-sangat positif, kita rubah menjadi integrated resorts. Kemudian berikutnya, apartemen menjadi kantor, gudang, kita rubah menjadi kantor. Jadi kita melihat peluang-peluang konversi untuk merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dan untuk menemukan transaksi, selain kita fokus kepada 3 hal tadi, cari situasi-situasi yang diskon, properti-properti yang bermasalah, ataupun properti-properti yang mempunyai peluang untuk konversi, sekarang ada juga 7 langkah dalam membeli properti atau menemukan transaksi tadi. 1. Kita beli properti hunian maksimal 80 km dari rumah Anda. Untuk sebagai investor awal atau pedagang yang awal, alangkah baiknya kita menguasai satu daerah. Kita fokus kepada 80 km area persegi yang dimana benar-benar itu adalah area kita, sehingga kita ketika properti naik, turun, segala macam kita jauh lebih peka, harga pasar kita tahu. Makanya kita awal dari kegiatan properti kita adalah menjadi master di daerah hunian sekitar 80 km dari rumah kita. Kemudian pilih wilayah sasaran, yaitu 2 km persegi, paling dekat dengan rumah Anda, kuasai secara mendalam. Ini untuk orang-orang yang awal ketika mau kaya melalui properti, belajar menjadi ahli di wilayahnya dia sendiri terlebih dahulu. Kemudian,
Yang ketiga, gunakan 9 cara untuk menemukan penjual yang bermotivasi tinggi. Penjual yang benar-benar mau menjual, benar-benar semangat untuk mau menjual. Caranya bagaimana? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang keempat, analisa properti tadi dengan 5 pertanyaan kunci. Layak tidak untuk dibeli. Dan caranya bagaimana? Nanti kita akan bahas lagi. Berikutnya, kita belajar teknik tanpa uang muka. Beli properti tanpa uang muka sama sekali. Kemudian, langkah memberi properti yang keenam adalah kirim surat penawaran tertulis untuk semua properti dengan skor 12 ke atas. Apa maksudnya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang ketujuh, Anda beli, Anda simpan, sewakan, atau Anda jual. Nah, sekarang kita bahas properti-properti yang terbaik pada waktu kita beli sudah pasti harga di bawah harga market. Yang kedua adalah yang jual sangat-sangat bermotivasi untuk menjual. Karena sebetulnya capek kalau kita berhubungan dengan orang yang tidak niat jual gitu ya. Yang ketiga, alangkah baiknya kalau Anda mau jadi investor, Anda cari properti yang sudah disewa dengan return minimal 10%. Itu biasanya saya kalau beli properti untuk saya invest. Yang dimana saya dapat cash flow setiap bulan. Sekali lagi, satu adalah Anda cari properti yang below the market harganya. Yang kedua, cari penjual-penjual yang bermotivasi tinggi. Yang ketiga, kalau Anda mau invest, cari properti-properti yang benar-benar menghasilkan cash flow at least minimal 10% setahunnya, itu minimal gitu ya, lebih baik. Nah, sekarang 9 cara untuk menemukan penjual yang bermotivasi tinggi. 1. Kita pasang iklan baris. Anda bisa pasang iklan investor properti, dana unlimited. Dicari properti-properti yang mau dijual cepat dengan harga di bawah market, dengan return minimal di atas 10%. Ketika Anda pasang iklan seperti ini, jangan kaget. Nanti bisa jalan tol pun ditawarkan kepada Anda. Ini pernah kita alami gitu ya. Dan mungkin ada kos-kosan, mungkin ada hotel juga. Nanti akan luar biasa sekali. Kalau ada orang tanya, Pak, lah kalau ditawarin seperti itu, kalau saya tidak punya duit, terus caranya gimana? Tenang, nanti pakai jurus berikutnya. Yang kedua, kita baca iklan. Nah, pada waktu kita baca iklan, kita lihat penjual-penjual yang bermotivasi tinggi. Itu penjual bermotivasi tinggi itu biasanya jelas sekali tertulis di sana. Misalnya, dijual cepat, butuh uang. Dijual segera, mau pindah ke luar negeri. Dijual segera, mau pindah ke luar kota. Mau pindah tugas ke luar kota. Nah, terus kemudian dijual properti dalam kondisi rusak apa adanya. Nah, itu berarti dia dijual benar-benar apa adanya. Berarti itu situasi-situasi yang diskon. Nah, kemudian sebetulnya kalau kita mau efektif pada waktu jurus kedua kita baca iklan tadi, dari iklan tadi kita mulai pilih juga. Misalnya ada orang ngomong dijual barang mewah, lux, kondisi baru, fresh gitu ya. Nah, itu jauh-jauhin karena biasanya mahal gitu. Nah, kita mulai cari mana-mana yang ciri-ciri kata-kata yang mahal, ya jauh-jauhin. Boleh nggak iseng-iseng ditanya dan dicek? Silakan. Tapi biasanya kita fokus kepada orang-orang yang bermotivasi tinggi untuk menjual, yaitu dengan kata-kata yang khas seperti tadi. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menemukan penjual bermotivasi tinggi? Kita kerjasama dengan agen properti. Dimanapun di sekitar lokasi kita datengin, Anda ngomong, saya adalah investor properti. Kalau ada orang yang mau tadi misalnya, kalau kita sebagai pedagang, ya kita cari yang below the market, yang mereka betul-betul mau jual cepat dan below the market. Saya adalah pembeli, dananya banyak sekali, tolong kasih tahu saya. Nah, kemudian dari agen properti ini, tolong beritahukan kepada teman-teman Anda agen properti supaya saya bisa dapat properti dengan harga yang di bawah market dan kemudian penjualnya bermotivasi tinggi. Kemudian yang keempat, yaitu jurus untuk menemukan penjual bermotivasi tinggi, kita bisa menyisir satu wilayah. Misalnya saya lari-lari pagi di BSD, di Taman Giriloka. Pada waktu saya lari-lari pagi dan kemudian saya melihat, wih, ini ada properti. Dan kemudian kok dijual? Ya ditelepon. Pada waktu ditelepon, kita cocokkan dengan harga sekitar karena kita sudah mulai master di daerah tersebut. Dan kemudian kita tahu harga tadi di atas market atau below the market. Kemudian kita cek penjualnya bermotivasi tinggi ataupun tidak. Nah, dari situ dengan menyisir satu wilayah untuk kita lari pagi ataupun naik sepeda motor atau naik mobil muter-muter satu daerah, mulai teleponin, Anda bisa mendapatkan properti-properti yang dimana penjualnya bermotivasi tinggi dan below the market harganya. Kemudian yang kelima, kita gunakan teman-teman dan kenalan kita. Pada waktu kita kartu nama, boleh di kartu nama Anda tulis, saya adalah properti investor, mau membeli properti dengan cepat dengan dana cash crush, misalnya seperti itu.
Jadi pada waktu tukar nama, Anda boleh di situ dicantumkan bahwa Anda adalah properti investor, dan bagi yang memberi informasi dan akhirnya kita beli, minimal Anda akan mendapatkan uang 1 juta rupiah. Silakan. Jadi akibatnya Anda gunakan kenalan Anda semaksimal mungkin. Yang keenam, Anda bisa menemukan penjual bermotivasi tinggi, yaitu dari bank. Anda berteman dengan bank, saya berteman dengan BPR juga, saya berteman dengan bank-bank. Nah, kalau misalnya ada properti-properti yang mulai macet, atau orang yang punya jaminan properti tapi macet, daripada dia dilelang dan kemudian harganya turun dan kemudian bunga masih berjalan terus, akibatnya dia malah propertinya hilang 100%, kenapa tidak kita bantu dia? Jadi silakan terus berteman dengan bank-bank, pemilik bank atau analis kredit atau yang tim penagihan kredit bermasalahnya. Dan kemudian yang ketujuh, kita bisa menemukan penjual bermotivasi tinggi dari pengadilan. Dari pengadilan yang sedang kasus RIA begitu ya, ataupun ceritanya balai lelang. Nah, kita bisa berkenalan dengan mereka untuk mendapatkan penjual-penjual yang bermotivasi tinggi. Kemudian yang 8 adalah klub investasi atau orang-orang yang memang di bidang investor untuk properti yang selalu bergaul. Yang saat ini saya juga mempunyai teman-teman yang terus kita terdiri dari property agent, terdiri dari murid-murid saya, kita saling memberi informasi, ini ada properti lu, returnnya begini, kelihatannya bagus, kita ambil yuk, rame-rame gimana. Nah, ini ada klub-klub investasi, cari, kalau tidak ada buat sendiri. Yang ke-9, kita bisa menemukan penjual yang bermotivasi tinggi, yaitu melalui profesional, notaris, badan pertanahan, pengacara, petugas pajak, dan lain sebagainya. Dengan informasi dari mereka, kita bisa tahu ini ada properti-properti dengan harga yang sangat murah dan orangnya kepepet, mereka kepingin jual. Nah, kemudian dari 7 langkah membeli properti, yang keempat tadi, analisa dengan 5 pertanyaan kunci bahwa properti ini layak atau tidak untuk Anda beli. Ini yang perlu Anda pertimbangkan. Kalau kita punya kolom, yaitu adalah kolom yang kiri, itu adalah 1, kita harus pertimbangkan harganya. Yang kedua, kondisinya. Yang ketiga, syarat-syaratnya. Yang keempat, lokasinya. Yang kelima, penjualnya ini bermotivasi untuk menjual atau tidak, gitu ya. Saya cenderung mempertimbangkan harga jauh lebih baik dibanding lokasi. Banyak sekali orang ngomong bahwa kalau prinsip Anda jualan atau mau beli properti, Anda lokasi nomor 1, nomor 2 lokasi, nomor 3 lokasi. Silakan. Kalau saya mempunyai prinsip, sebetulnya di antara biasanya ada 3 ya yang dipertimbangkan secara global, yaitu harga, yang kedua lokasi propertinya, yang ketiga adalah situasi atau tren properti yang sedang terjadi. Trennya sedang naik atau sedang stagnan ataupun sedang lagi turun misalnya gitu ya. Sebenarnya kalau saya secara pribadi, saya pilih yang mana? Harga. Kalau misalnya harganya benar-benar cocok, misalnya lokasinya jauh sekali, tapi harganya benar-benar below the market sehingga kita jual, kita yakin kalau itu laku dengan harga yang sangat-sangat murah, tetap laku gitu ya, saya tetap akan bisa jadi beli walaupun lokasinya tidak strategis, karena kita yakin bahwa harganya memang betul-betul below the market dan bisa kita flip ataupun kita jual seketika dengan harga yang lebih bagus walaupun wilayahnya tidak memadai. Sedangkan yang kedua, misalnya lokasinya kalau bagus pun, kalau harganya sudah sangat-sangat terlalu tinggi, bagi saya juga tidak menarik begitu ya. Loh, bisa nggak untung? Bisa, nanti dia akan naik kalau lama naik. Tapi terlalu lama kadang kalau kita sebagai pedagang, yes, saya tidak mau begitu ya. Nah, kemudian yang kalau situasi tren, sama kalau trennya turun pun, kalau misalnya properti tadi dijual dengan benar-benar below sangat jauh, misalnya 50% atau 70% below the market, kita ambil langsung kita jual lagi dengan naik sedikit 10%, 20%, ataupun kita untung 50% masih bisa. Jadi menurut saya pertimbangan yang terbaik waktu beli properti nomor 1 tetap harga, tapi dengan mempertimbangkan yang lain gitu ya. Makanya di dalam 5 kolom untuk menganalisa properti, nomor 1 harganya. Nah, harga ini kita skor. Kalau payah, harganya terlalu tinggi atau di atas rata-rata sangat jauh, kita kasih skor 1. Kalau harganya sama dengan harga market, kita kasih angka 2. Kalau sangat baik, kita kasih angka 3. Maksudnya sangat baik apa? Benar-benar below the market. Nah, kemudian kondisinya gimana? Bangunannya, tempatnya. Nah, ini kalau tempat masuk lokasi ini kondisi bangunannya bagaimana? Situasinya bagaimana? Nah, kalau payah 1, rata-rata 2, sangat baik 3. Syarat-syaratnya, boleh beli, bayarnya belakangan. Wah, ini menarik. Berarti sangat baik, skornya 3. Oh enggak, harus bayar cash keras, bahkan bayar di depan. Atau syarat-syaratnya, bayar di depan, dia enggak boleh keluar dulu
mau ditempatin dulu selama 1 tahun, nah mungkin itu kita anggap payah. Jadi syarat-syaratnya payah, kita kasih skor 1. Kalau syarat-syaratnya sama sih dengan orang-orang lain, ya kita kasih angka 2. Kemudian lokasi, di tempat strategis, sangat bagus, prime location, berarti kita kasih skor 3. Tempat rata-rata, oke, kasih angka 2. Wah, lokasinya tidak bagus, tusuk sate, belakangnya sempit, misalnya belakangnya sungai lagi, wah kurang bagus nih, payah, ya sudah kasih angka 1. Kemudian penjual bermotivasi menjual atau tidak, kelihatannya dia kepepet ini, dia butuh uang sangat cepat. Orang butuh uang itu bukan berarti seringkali negatif, kadang dia juga positif. Dia mau jual sangat cepat karena dia pengen ambil peluang yang lain yang kemungkinan dia untung jauh lebih besar. Makanya dia mau jual di sini dengan situasi discount rate, kemudian dia mau cari untung di depan sana. Sedangkan kalau kita mau membantu, misalnya dia dalam kondisi misalnya bermotivasi tinggi, sedang mau cerai, terus kemudian atau sudah cerai, atau dia trauma terhadap tempatnya, tidak suka terhadap tempatnya, atau ceritanya tempat ini sudah merugikan dia sekian lama, gentengnya bocor terus kemudian, atau WC-nya mampet terus, atau yang jelas dia sudah tidak tahan terhadap properti ini, atau cash out sedemikian banyaknya. Dia punya lokasi untuk usaha, tapi setiap bulan minus terus, dia tidak bisa ngangsur kepada bank. Ini juga penjual bermotivasi tinggi. Nah, kemudian dari 5 analisa pertanyaan kunci ini, kalau mereka dapat 12, kalau mereka dapat angka 12 ke atas, jadi misalnya harga dapat 3, kondisi dapat 3, syarat-syaratnya 3, lokasi juga 3, berarti 3 kali 4 sudah 12. Misalnya penjualnya tidak begitu bermotivasi pun masih oke gitu ya, kita masih bisa memberikan penawaran. Nah, kita harus berikan penawaran secara tertulis kepada semua yang skornya di atas 12, dan dengan demikian kita tetap pada waktu memberikan penawaran satu seni, Anda harus memberikan satu escape clause. Maksudnya apa escape clause? Pada waktu Anda menawar, ya saya menawar dengan harga sekian gitu ya. Pada waktu Anda menawar, sebetulnya Anda tes market juga. Lama-lama Anda peka. Lupa kalau ternyata dikabulkan, ternyata saya masih tidak punya duit, terus caranya bagaimana? Masih ada caranya bagaimana kita bisa beli tanpa duit. Nah, hanya pada waktu itu ada escape clause itu maksudnya bagaimana? Dengan catatan apabila istri saya setuju. Loh, kalau Anda istri, dengan catatan apabila suami saya setuju. Pada waktu misalnya Anda lihat, ternyata harganya terlalu mahal, Anda bisa ngomong, Anda ajak istrinya, wah ternyata Pak istri saya tidak setuju, selesai, Anda masih selamat dari penawaran Anda. Atau dengan catatan orang tua saya setuju, tidak apa-apa, itu namanya escape clause. Kalau di Shaolin Temple itu namanya jurus ke-36, yaitu jurus melarikan diri. Jadi kalau misalnya ternyata harganya kemahalan, kita masih bisa melarikan diri dengan hormat gitu ya. Jadi ada catatannya.